Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, sahabat biologi. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Aisyah Fitriani, Desti Nur Fitriani, dan Tanti Suciani. Pada kesempatan kali ini, kami akan membuat video media pembelajaran mengenai materi sistem reproduksi pada manusia. Teman-teman, sistem reproduksi itu apa ya? Mari kita bahas di video kali ini. Nah, jadi teman-teman sekalian, reproduksi itu merupakan kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan yang baru. Jadi, sistem reproduksi itu suatu rangkaian dan interaksi organ dan zat dalam organisme yang dipergunakan untuk berkembang biak, untuk memperbaiki keturunan. Jadi seperti itu. Nah, sistem reproduksi sendiri itu terbagi menjadi dua. Ada sistem reproduksi wanita dan sistem reproduksi pria, yang mana akan kita bahas pada video kali ini. Selanjutnya, kita akan mengenal alat reproduksi pria dan fungsinya. Sistem reproduksi pria terdiri dari organ-organ yang berfungsi untuk mendukung kelangsungan reproduksi seksual. Secara garis besar, sistem reproduksi ini bekerja untuk memproduksi, memelihara, dan mengangkut sperma serta air mani. Fungsi berikutnya adalah untuk mengeluarkan sperma ke dalam saluran reproduksi wanita. Sistem reproduksi juga menjalankan fungsi untuk memproduksi dan mengeluarkan hormon seks pria. Alat reproduksi pria terdiri dari beberapa bagian, terutama organ eksternal dan internal. Setiap bagian dari organ reproduksi pria memiliki fungsinya masing-masing. Yang pertama ada penis. Penis pada pria memiliki fungsi yang sama seperti vagina pada wanita. Saat ia menerima rangsangan seksual, penis bisa membesar dan melerus, atau biasa disebut proses ereksi. Proses ini membantu pengeluaran sperma atau disebut juga dengan ejakulasi. Organ reproduksi pria ini bukan berupa otot, melainkan jaringan seperti spons yang berisi darah. Nah, secara umum, anatomi penis memiliki 3 bagian utama, yaitu akar atau radix, batang atau korpus, dan kepala atau glans. Yang kedua, bagian testis. Orang awam mengenal testis dengan sebutan pelir atau biji. Organ satu ini berbentuk oval seperti telur ayam. Fungsi dari testis sebagai alat reproduksi pria adalah menghasilkan dan menyimpan sperma. Tidak hanya itu, testis juga berfungsi untuk memproduksi hormon testosteron. Bagian sistem reproduksi pria lainnya yang terhubung langsung dengan testis diantaranya yaitu epididymis. Selain epididymis, ada vas deferens yang merupakan saluran berbentuk tabung yang fungsinya mengalirkan sel sperma matang dari epididymis menuju saluran uretra untuk mengeluarkan dari ejakulasi. Kemudian yang ketiga ada skrotum, merupakan kantong kulit yang menggantung di belakang penis, yang fungsinya untuk membungkus testis dan mengontrol suhu testis. Yang keempat ada kelenjar prostat. Kelenjar prostat memiliki komponen antibodi untuk melindungi dari bakteri dan patogen penyebab penyakit. Yang kelima ada kelenjar internal. Bagian ini juga memainkan peranan penting dalam reproduksi pria. Kemudian ada saluran ejakulasi yang berfungsi untuk mengalirkan sperma keluar dari penis. Selanjutnya ada vesicula seminalis, adalah kantung yang menempel pada vas deferens di dekat pangkal kandung kemih. Kantung ini berfungsi membuat cairan kaya gula atau fruktosa sebagai sumber energi untuk sel-sel sperma. Kemudian ada kelenjar bulbouretral yang menghasilkan cairan bening dan licin yang berfungsi untuk melumasi uretra dan menetralkan keasaman pada organ penis. Dengan begitu, sel-sel sperma tetap hidup saat dikeluarkan. Membahas tentang sistem reproduksi. Nah, saya akan membahas tentang reproduksi
reproduksi yang terjadi pada wanita. Pada dasarnya kita sebagai wanita pasti mempunyai sistem reproduksi sendiri yang berbeda dengan laki-laki. Sistem reproduksi ini terjadi menjadi dua bagian, yaitu bagian eksternal dan internal. Pada organ reproduksi internal ini mempunyai 3 fungsi utama, yaitu yang pertama memungkinkan sperma masuk ke dalam tubuh wanita, yang kedua melindungi organ reproduksi internal dari kuman berbahaya, dan memberikan kenikmatan secara seksual. Nah, untuk secara menyeluruhnya, struktur eksternal ini disebut sebagai vulva. Dan bagian dari vulva ini mencakup beberapa, yaitu yang pertama ada labia mayora atau bibir besar. Labia mayora adalah lipatan kulit berdaging yang membungkus dan melindungi organ reproduksi eksternal. Bagian ini seperti skrotum pada pria. Nah, bagian ini biasanya ditumbuhi oleh rambut serta mengandung kelenjar penghasil keringat dan minyak. Bagian kedua ada labia minora atau bibir kecil yang ada di dalam. Ukurannya dan bentuknya itu bervariasi. Lebarnya bisa sangat kecil hingga 5 cm. Bagian minora terletak tepat di dalam labia mayora dan mengelilingi lubang vagina dan uretra atau tempat keluarnya urin. Nah, kulit labia minora ini sangat halus sehingga mudah mengalami iritasi dan pembengkakan. Oleh karena itu disuplai oleh banyak pembuluh darah. Labia mayora ini berwarna merah muda. Bila ada stimulasi seksual, pembuluh darah di bagian ini akan penuh dengan aliran darah sehingga labia minora tampak membesar dan semakin sensitif terhadap rangsangan. Bagian ketiga ada klitoris, yaitu tonjolan kecil dan sensitif yang sepadan dengan penis pada pria. Organ ini sebetulnya merupakan kelenjar yang terbelah menjadi 2 bagian dan membentang ke arah vagina di kedua sisinya. Kelenjar klitoris ini terdiri dari jaringan spons yang mengandung ribuan ujung saraf yang sangat sensitif terhadap stimulasi seksual dan dapat mengalami ereksi. Jadi contohnya ketika seorang wanita terangsang, klitoris dapat membesar, dan ini adalah organ utama yang bertanggung jawab untuk proses orgasme pada wanita. Bagian selanjutnya ada himen atau selaput darah. Pada wanita tidak semua memiliki selaput darah ya teman-teman. Hal ini merupakan jaringan tipis yang halus umumnya menutupi sebagian lubang vagina. Jadi saat wanita melakukan hubungan intim atau penetratif yang pertama kali, biasanya selaput darah bisa terenggang atau robek. Akan tetapi robekan tersebut juga dapat disebabkan oleh hal lain seperti misalnya cedera atau kecelakaan. Dan yang terakhir adalah uretra. Uretra ini adalah tempat keluarnya urin yang merupakan bagian dari sistem saluran kemih dan terletak tepat di atas lubang vagina. Selanjutnya ada organ reproduksi internal. Organ reproduksi internal pada wanita ini membentuk jalur yang terdiri dari liang vagina, tempat penetrasi penis dan masuknya sperma. Yang kedua ada uterus atau rahim, yaitu tempat berkembangnya embrio dan janin. Ketiga, tuba fallopi, yaitu tempat terjadinya pembuahan sel telur oleh sperma, dan ada ovarium atau tempat produksi hormon dan pematangan sel telur. Pada jalur ini, sperma akan bergerak dari bawah ke atas, sedangkan telur akan bergerak dari atas ke bawah atau dari ovum menuju ke rahim. Bagian pertama dari sistem reproduksi internal ini adalah vagina atau disebut sebagai jalan lahir, merupakan saluran yang menghubungkan organ reproduksi internal dan eksternal. Lokasinya berada di dalam kandung kemih dan di depan saluran cerna. Nah, adanya vagina ini adalah memungkinkan untuk cairan tubuh seperti darah menstruasi dan keputihan keluar. Organ ini akan memungkinkan cairan sperma masuk ke dalam tubuh ketika berhubungan seks. Yang
kedua ada serviks, yaitu struktur sempit yang ada di dalam rahim. Lokasinya tepat di atas vagina. Seperti vagina, serviks dilapisi oleh selaput lendir namun lebih halus. Dan contoh fungsi dari serviks ini adalah jalur keluarnya darah menstruasi. Yang ketiga ada uterus atau rahim, adalah organ yang berbuntu dan berukuran kurang lebih seperti buah bir. Organ ini ada di tengah rongga panggul, belakang kandung kemih, dan di depan rektum. Rahim ini dipertahankan pada posisinya di beberapa ligamen. Fungsi utamanya untuk menjaga kelangsungan hidup janin yang sedang berkembang. Bagian rahim ini dibagi menjadi dua, yaitu serviks dan korpus. Serviks ini bagian bawah yang bersambung dengan vagina, sedangkan korpus adalah bagian utama rahim tempat janin berkembang. Selanjutnya ada tuba Fallopi. Tuba Fallopi adalah tabung sempit atau saluran yang menempel pada bagian atas rahim. Fungsinya sebagai jalur bagi ovum atau sel telur. Jadi ketika sel telur ini akan sudah dibuahi atau akan menuju ke rahim, maka dia akan melewati tuba Fallopi tersebut. Dan panjangnya sekitar 10 hingga 13 cm. Pada tuba Fallopi ini ada beberapa bagian lainnya seperti infundibulum, yaitu lubang berbentuk corong di dekat ovarium. Selanjutnya ada ovarium, adalah kelenjar kecil seukuran buah kenari dan berbentuk oval yang terletak di kedua sisi rahim. Ovarium ini menghasilkan sel telur dan hormon reproduksi, yaitu estrogen dan progesteron. Pada saat lahir, kedua ovarium mengandung kurang lebih 700.000 sel telur yang belum matang. Saat mencapai usia pubertas, sel-sel ini akan berkembang dan matang dalam folikel sel telur. Sejak saat itu, sekitar sebulan sekali ovarium akan melepaskan satu sel telur yang matang. Proses ini dikenal dengan ovulasi dan merupakan bagian dari siklus menstruasi. Dan proses ini pula yang memungkinkan terjadinya kehamilan pada wanita. Terima kasih untuk teman-teman semua. Itulah tadi materi tentang sistem reproduksi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.